Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mengkaji tentang malpraktek. Ya. Untuk mengenal apakah ada malpraktek, nah konsepnya begitu ya. Apakah ada malpraktek dari satu hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan, yang mana konsep hubungan tersebut kemarin sudah kita kenal dengan nama kontrak terapeutik. Gitu ya. Nah, kita mau mencari tentang apa itu malpraktek. Ya, tentu masalah malpraktek itu sebetulnya tidak lagi hanya terjadi pada pelayanan kesehatan ya. Malpraktek itu bisa terjadi pada tukang masak, ya, pada insinyur, katakanlah itu. Juga bisa pada petani ya gitu ya. Bisa terjadi juga pada dokter gitu ya, atau nakes lain, tenaga kesehatan. Intinya mereka yang melakukan praktek yang kemudian praktek itu buruk maka disebut malpraktek. Cuma kemudian sering-sering malpraktek ini langsung dikonotasikan biasanya ke dokter, otomatis juga ke tenaga kesehatan, biasanya begitu. Nah, latar belakang malpraktek itu adalah KTD. Jadi latar belakangnya malpraktek itu adalah KTD. Kalau ada KTD maka diduga mungkin di sana ada malpraktek, gitu. Tapi kalau nggak ada KTD ya biasanya nggak jadi masalah, gitu ya. Jadi KTD adalah kejadian yang tidak diinginkan. Kemarin sudah kita bicarakan jenis-jenis KTD itu ya. Ada KTD tidak salah kan, KTD salah gitu. Yang jenis-jenisnya sudah kita bicarakan kemarin gitu ya. Jadi secara umum kalau kita bicarakan KTD kemarin ya, yang no error sama error. Yang no error itu ada 3 yang kita kenal dengan RTLB, RTT, dan komplikasi. Sementara errornya ada 2 itu ya. Yang di sana disebut latent error sama active error. Yang latent error itu ada 3, medical error, KHC, sama mismanagement. Sementara yang aktif ya, yang aktif error itu ada 3, yaitu negligent atau kelalaian, kesengajaan atau intentional ya, kemudian lack of skill. Nah, lack of skillnya ini ada 2 ya. Lack of skillnya ada 2, yaitu under competence sama out of competence. Nah, ini resume tentang KTD. Kemarin sudah kita bicarakan tentang jenis-jenis KTD ini dan saya harap semuanya sudah menguasai gitu ya. Ini gambaran besar dari KTD-nya. Oke. Ini KTD no error sudah saya sampaikan kemarin ya. Ini ada RTT, RTLB sama komplikasi. Ya. RTLB risiko tak laik bayang, risiko terikut tindakan sama komplikasi. Oke. Ini sudah diterangkan kemarin, tapi kebetulan muncul lagi di sini, saya terangkan sekilas lagi. No error ya. Yang RTLB ini contohnya ya, pemeriksaan lengkap ya, anamnesis lengkap ya, kemudian ada alergi ternyata. RTT contohnya sakit saat disuntik. Kemudian kalau komplikasi ya, itu penyakit
yang terjadi akibat pada penyakit sebelumnya. Oke, gitu ya. Ini contoh paling klasik adalah alergi. Ini contoh yang paling mudah adalah suntik. Ya, suntik, disuntik ini. Komplikasi ini ya komplikasi ya, adanya penyakit tambahan akibat adanya penyakit utama. Nah, kalau kita bicara malpraktek, ini tadi sudah disampaikan, mal artinya jelek. Ada juga yang memberi nama tambahan dengan adanya istilah mala gitu ya, atau malapraktek. Artinya di sini adalah praktek yang jelek. Ini praktek profesi yang jelek, intinya gitu. Jelek itu ya seperti apa? Gitu ya. Malpraktek. Memang di sini kemudian rujukannya ya untuk dikatakan jelek itu harus jelas ya. Rujukannya adalah ilmu. Kemudian SOP kalau di rumah sakit. Gitu. Jadi disebut jelek apabila tidak sesuai dengan tuntunan ilmu, tidak sesuai SOP, begitu. Maka di sini tenaga kesehatan harus terus ya membarui ilmunya. Konsepnya begitu. Kenapa jelek? Ya, kenapa jelek? Ya karena melakukan kesalahan, melakukan kelalaian atau melakukan kesengajaan gitu. Tentu perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang buruk. Nah, kalau kita bicarakan tentang kesalahan, ya, kaitannya kan dengan neglijen. Kesalahan neglijen tidak sengaja, kelalaian juga neglijen. Ini tak disengaja. Jadi kalau kesalahan murni ya jelas ini malpraktek. Kemudian konsep malpraktek ada dua ya. Kalau kita mempelajari konsep malpraktek ada dua. Satu menurut kontrak terapeutik, dua menurut 4D. Nah, kita bicarakan yang pertama. Dalam kontrak terapeutik maka bisa terjadi ya dugaan malpraktek. Yang perlu kita harus kenal adalah bahwa di dalam kontrak terapeutik ya di sana di pasal 1320-nya ada 4 hal yang harus difahami oleh tenaga kesehatan, yaitu adanya peristiwa saling setuju, cakap, hal tertentu, hal yang halal. Nah, dalam pelayanan kesehatan, ya saling setuju ini pasti mutlak harus ada. Kemudian cakap, ya. Jadi mereka yang bisa menutup kontrak terapeutik adalah mereka yang harus cakap. Itu ini sudah mutlak. Oke. Baik, kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.